Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Nugroho dari kelas Teknik Informatika 1A. Di sini saya akan mengerjakan activity yang jumlah soal yaitu 8 soal. Oke, di nomor 1 yaitu tentang persoalan indeks genap. Mari kita buka flowchart yang saya buat untuk persoalan indeks genap. Oke, soal indeks genap. Oke, sini seperti biasa deklarasikan size dan indeks. Setelah itu inputkan panjang array. Setelah itu saya menginput size di sini. Setelah itu deklarasikan lagi angka untuk size, dan di sini saya menggunakan for index start value dari 0 dan end value size negatif 1. Sini saya outputkan ya untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan. Sini saya menginput yang akan keluar di sini yaitu angka indeks, dan sini output yang akan menjelaskan program selanjutnya. Dan sini saya menggunakan indeks lagi. Setelah indeks saya menggunakan if, yaitu jika indeks dibagi 2 sama dengan 0. Terus ini outputnya. Mari kita run. Misalnya saya ingin 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini itu adalah angka yang berada pada elemen genap adalah 135, yaitu 1, 2 nya genap, 3, 4 nya genap, 5. Oke. Selanjutnya saya akan membuka soal nomor 2 itu persoalan elemen genap. Jadi saya akan membuka flowchart yang saya buat tentang persoalan elemen genap. Nah, seperti kalau dilihat-lihat tidak ada jauh beda dibandingkan yang tadi. Yang membedakan hanya di sini dan di sini. Saya menambahkan if dan saya memberikan assign di sini. Karena ini elemen, yaitu akan ada perbedaan di sini. Misalnya saya run seperti tadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perbedaannya ada di sini, yaitu 1, 2 genap, 3, 4 yang genap itu seperti yang tadi kan ada. Jadi 1, 3, 4 genap terus ke 5. Kalau ini tidak, jadi 1, 2 saja diambil, yang genapnya 3 berhenti stop di 3. Itu yang untuk elemen genap. Jadi itu perbedaan elemen genap dan indeks genap. Oke, selanjutnya kita nomor 3. Persoalan lebih besar dari sebelumnya. Mari kita buka persoalan besar dari sebelumnya. Oke. Sini contohnya akan memasukkan 1, 5, 2, 4, 3. Mari kita coba. Pertama kita lihat dulu flowchartnya. Tidak dilihat sekilas tidak jauh beda dari yang tadi. Yang membedakan hanya di sini dan di sini. Nah, saya menggunakan array num_r itu untuk saya buat agar mudahkan untuk memasukkan rumus di sini. Nah, di if-nya. Oke, kita run. Tadi kita lihat dulu contohnya berapa. 1, 5, 2, 4, 3. Kita masukkan dulu sebenarnya 5, 1, 5, 1. Bentar. 1, 5, 2, 4, 3. 1, 5, 2, 4, 3. Masukkan area yang ingin ditulis yaitu 5, 1, 2, 5, 4, 3. Sepertinya salah. Maaf, saya ulangi. 1, 5, 2, 4, 3. 1, 5, 2, 4, 3.
tulisin itu 5 1 5 1 5 2 4 3. Hasilnya 5 4. Apakah sama? Ya, sama. Jadi yang di kesimpulannya yaitu yang persoalan lebih besar dari sebelumnya. Di sini yang saya masukkan 1 2 3 4 5 secara berturut-turut. Saya sengaja pengacaknya seperti ke contoh agar membuktikan apakah benar itu persoalan lebih besar dari sebelumnya, dan jawabannya benar 5 4. Jadi yang angka terbesar di sini yaitu 5 dan sebelumnya dari terbesar yaitu 4. Nah, maka jawabannya 5 4. Oke, mari kita selanjutnya ke nomor 4. Persoalan lebih besar dari elemen sebelah kanan kirinya. Oke, kita buka. Persoalan sebelah kanan kirinya. Nah, ini dia flowchartnya. Tuh, susunannya tidak hampir jauh berbeda. Yang membedakannya yaitu ada di sini saja, itu indeksnya dari 0 ke negatif 1 seperti tadi, tapi sininya indeks 1 ke size negatif 2. Tuh, saya di sini masih menggunakan num_r. Nah, di sini melebihi yaitu num_r indeks lebih besar num_r indeks min 1, dan num_r indeks lebih besar num_r indeks plus 1. Ini untuk menentukan seperti soalnya itu dari sebelah kanan dan kirinya. Nah, di sini counter plus 1. Nah, di sini output counter, jadi mengeluarkan nilai counternya. Mari kita coba. Di sini kita lihat dulu nomor 4 1 2 3 4 5. Coba kita masukin 5 1 2 3 4 5. Nah, benar 4. Jika 5 1 5 1 5, kita masukkan 5 5 1 5 1 5 1. Nah, benar 1 1 4 1 5 1. Kita coba 1 1 4 1. Maaf, saya ulangi lagi. Ini 5, jadi 1 4 1 5 1. Hasilnya 2. Nah, benar 2. Oke, nah, kita selanjutnya ini close. Oke, kita lihat soal selanjutnya, yaitu persoalan elemen terbesar. Nah, elemen terbesar kita cari flowchartnya dulu. Nah, ini. Nah, sini agak lebih berbeda, yaitu saya menambahkan max dan max index, yaitu untuk elemen terbesarnya. Ini tetap sama menginputkan size, dan sampai di sini tetap sama. Saya menggunakan masih num_r di sini. Nah, di sini num_r indeks lebih besar dari max untuk terbesar. Nah, max indeks itu indeks. Oke, mari kita run. Kita coba lihat dulu. Ini negatif ya, bukan positif. Kalau misalnya dimasukkan positif hasilnya 103. Kalau kita masukin negatif hasilnya kan, kita coba apakah benar. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 10, negatif 5. Nah, jawabannya negatif 10, sama. Ini sangat berbeda jika kita masukkan dengan angka yang positif. Ini 1 2 3 10 5. Tuh, hasilnya 10 spasi 3. Nah, itu perbedaannya. Oke, lanjut ke nomor 6. Persoalan tukar dengan elemen sebelah kanan. Sebelah kanan ini dia.
Ini dia flowchartnya. Coba tidak jauh berbeda dari awal. Nah, berbedanya ada di sini. Saya menggunakan banyak if ada 3. Nah, di sini saya menambahkan angka size untuk mendeklarasikannya di sini. Nah, 1 2 3 4 angka indeks. Oke, mari kita run. Kita lihat dulu soalnya meminta 1 2 3 4 5. Oke, kita coba 1 2 3 4 5. Apakah sama? 2 1 4 3 5. 2 1 4 3 ya, sama. Himpunan angka setelah angka ditukar dengan angka di sebelah kanannya adalah 2 1 4 3 5. 1 2 jadi 21, 3 4 jadi 43, 5 tetap. Jadi kesimpulannya yaitu angka yang akan berubah posisinya dari kiri ke kanan atau kiri ke kanan itu hanya angka yang genap. Jika angka yang bukan yang genap tapi yang memiliki pasangan, yaitu jika 1 2 yaitu pasangan, 3 4 yaitu pasangan. Kalau 5 tidak memiliki pasangan, dia tetap di posisinya. Begitu kesimpulan dari saya. Oke, kita lanjut ke nomor 7, persoalan tukar nilai terkecil dan terbesar. Oke, mari kita nih persoalan tukar nilai. Oke, di sini tadi yang sebelumnya yaitu max index dan max. Di sini saya menggunakan max dan min, yaitu terbesar dan terkecil. Jadi tetap terus hampir sama. Nah, perbedaannya di sini bukan perbedaan sih, cuman rumusnya tetap sama, cuman berbeda isinya. Ya, tadi kan counter atau max index max. Nah, ini max angka dan min angka. Nah, tetap menggunakan if sama seperti tadi, ini min dan max. Oke. Nah, terus hampir sama. Oke, coba kita run. Kita lihat soalnya 1 2 3 4 5. Kita coba 1 2 3 4 5. Hasilnya 5 2 3 4 1. 5 2 3 4 1. Ya, benar. Himpunan angka setelah angka terbesar dan kecil ditukar adalah 5 2 3 4 1. Nah, kesimpulannya yaitu begini. Nilai yang akan ditukar atau dipindahkan posisinya jika posisi yang akan berpindah yaitu memiliki pasangan seperti sebelumnya, tapi pasangannya seperti dari pojok kiri ke pojok kanan, atau kan 1 2 3 4 5 awalnya, dan ini hasilnya 5 2 3 4 1. Jadi yang bertukar itu 1 dengan 5, jadi 5 di awal, 1 di akhir, 2 dan 3 dan 4 yaitu tetap, karena itu angka setelah angka terbesar terkecil ditukar. Oke, begitu. Jadi yang setelah angka terbesar terkecil itu posisinya akan tetap sama. Begitu kesimpulan dari saya. Oke, lanjut nomor 8, persoalan elemen unik. Oke, kita cari elemen unik. Oke, ini dia. Nah, di sini agak sedikit berbeda, hanya sedikit. Di sini saya menggunakan uji. Nah, uji ini saya gunakan untuk seperti soal yaitu indeks unik, indeks yang berelemen unik. Kita coba run. Kita lihat soal dulu. 1 2 2 4 4
4 berarti ada 6. Sedikit berbeda. Coba 1 2 2 2 4 4 4 sudah 1. Nah, di sini ada 1. Jadi benar, angka yang unik adalah 1. Unik mengapa? Karena di soal itu yang memiliki angka 1 hanyalah 1 bilangan. 2 ada 2 bilangan, 4 ada 4 bilangan. Jika kita coba yang di bawahnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 sama 6. Kita coba 10 9 10 19 2 19. Oke, angkanya 91 hasilnya, angka yang unik. Nah, benar. Nah, sini sedikit berbeda. Yang tadi kan ini 1 2 2 4 4 dan yang uniknya adalah 1. Ini hanya bilangan 1, angka 1. Oke. Sedangkan yang di sini 10 9 10 19 2 19. Kenapa 2? Karena 2 hanya ada 1 dan 9 karena ada 1. Jadi hasilnya 9 dan 2. Gitu menurut kesimpulan saya. Oke, sekian dari saya. Sampai di sini. Terima kasih atas pengertiannya dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.